16 Desember 2019, hari di mana semua ini dimulai. Sebuah kisah tentang cerita kita Di Ponggang. Sebuah desa yang terletak di perbatasan Kota Nanas Subang dan Kabupaten Purwakarta. Letaknya di Kabupaten Subang, Kecamatan Serang Panjang. Dari Bandung, kami membutuhkan waktu tempuh selama 2 jam. Dengan luas wilayah sekitar 6,1 km persegi di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, desa ini dihuni oleh 1.680 kepala keluarga dengan total 4.167 jiwa. Walaupun desa ini tidak begitu luas, namun banyak cerita dan perasaan yang menyertainya. Pada akhirnya, kalianlah yang menentukan, membiarkan rasa-rasa itu berlalu atau turut larut di dalamnya. Jangan lupa barang-barangnya. Akhirnya sampai. Tahu-tahu doang lu. Tapi gua nggak tahu. Orang udah pintar. Si Ayas baru bangun. Ngantuk cuy. Ya udah. Telepon dulu. Kabarin Bera dulu ya. Ya, ya. San, taruh ya, San. Kamera udah semua kan? Udah. Ini barang-barangnya. Jangan lupa nanti. Oke. Brad, jangan lupa nanti bantu-bantu ya. Yuk. Sorry guys, balik lagi bareng gue di sini dari live dari Ponggang Subang. Ini gue lagi bersama kawan-kawan gue untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Ponggang ini. Pokoknya kesan pertama ini keren banget ya, makanannya enak banget, terus sini ada kucing juga. Jadi hari Selasa tuh ada kayak kerja bakti gitu. Si kerja baktinya itu diumumin di masjid gitu kan. Terus warga-warga kumpul. Nah, RT 2 RT 1 tuh lagi pada bikin jalan gitu kan. Terus tiba-tiba itu kita lagi lakuin pemetaan. Tiba-tiba kita didatengin sama seorang gitu ya, pemangku kepentingan setempat. Terus nanyain mau ngapain gitu kan. Ya udah kita mau pemetaan gini-gini. Oh ya udah. Tiba-tiba kita diajak buat ke batas RT gitu, dan kabarnya lagi ada kayak masalah gitu nentuin batasnya. Di situ kayak kita mahasiswa tuh pengen dilibatin banget sebagai ya istilahnya apa ya, bisa sebagai pemerjelas gitu mana batas-batasnya. Selain itu ada juga masalah kayak misalnya masalah semen. Di situ kayak ada satu daerah dan satu daerah lainnya tuh kayak ada selisih gitu, ada perselisihan. Nah, di saat itu tuh gue merasa sebagai mahasiswa kita tuh punya dituntut sama masyarakat buat bisa menyelesaikan suatu persoalan. Tapi gue ngerasa kita belum punya kapabilitas sebagai istilahnya sebagai seseorang yang dapat menyelesaikan suatu masalah tersebut, karena ya kita juga pendatang gitu kan, belum tahu apa-apanya. Di sini gue belajar bagaimana cara memposisikan diri sebagai seorang pendatang yang harus menghargai apa-apa yang terjadi dalam masyarakat.
Ya jadi yang pas lagi hari Rabu kan ke Tugu sama doa bersama itu tuh benar-benar kayak hal yang baru gitu sih buat aku pribadi kayak ibadah-ibadahnya, ritual-ritualnya itu tuh benar-benar hal yang baru. Terus pertamanya kayak aneh gitu, ini apaan sih kok begini, kok begini. Tapi akhirnya belajar untuk toleransi aja sih, toleransi bahwa kayak ada orang lain yang meskipun mungkin Islam kan udah hal yang sangat dekat gitu dalam keseharian, tapi mereka mengekspresikannya ya dengan hal yang berbeda gitu, kayak ritual, doa-doa, belajar toleransinya sih waktu hari Rabu. Jadi hari Rabu setelah kita melakukan melakukan ritual peletakan batu pertama, lalu kita dilanjutkan aku diajak sama Abah ke Tugu untuk membersihkan Tugu Perjuangan. Nah, jadi ini adalah tugu yang dibangun oleh rakyat ini untuk menandakan bahwa pernah ada perjuangan di sini, yaitu saat adanya agresi militer 2, rakyat melakukan perlawanan. Jadi dibangun tugu ini untuk menandakan bahwa pernah ada perlawanan dari rakyat. Terus katanya di tugu ini juga Soekarno sering kesini dan sering mengasihkan diri di sini, menikmati pemandangan alamnya dan sebelum pembersihan dilakukan, kita tuh melakukan ritual-ritual dulu. Mereka melakukan ritual semacam menggunakan sajen dan berdoa-berdoa. Nah, selain itu juga kenapa sih si Tugu ini tuh akan dibagusin gitu. Nah, itu tuh alasannya karena Tugu ini tuh merupakan center dari tanah di desa ini, yang merupakan lahan yang digunakan sebagai gantungan hidup, yaitu sawah. Nah, mereka menggunakan sawah ini daripada tidak terpakai, mendingan digunakan menjadi sawah gitu. Nah, kenapa sih mereka tetap menjaga budaya-budaya ini tuh? Karena mereka memberi pesan kepada kita bahwa budaya itu jangan sampai dilupakan. Jadi kita harus tetap meskipun ada agama, kita juga harus tetap menghormati adanya budaya. Yang berkesan dari program ini buat aku waktu ikut manggil sama Ambu. Ambu ini yang punya rumah yang kita tinggalin. Beliau juga punya sawah sama kebun manggis. Nah, hari Rabu itu aku ikutin perjalanan Ambu buat ngambil manggisnya. Aku ikutin tuh kayak aja jalannya sebenarnya nggak begitu jauh, tapi medannya cukup sulit gitu. Jalannya tuh batuan gitu, terus turun, naik, sama banyak lumpur juga. Sepanjang jalan juga banyak diikutin nyamuk gitu kan di kebun-kebunnya. Terus ternyata di kebun manggis juga ada bendera merah gitu, itu nandain suka ada hewan-hewan buas gitu di situ. Jadi itu sebenarnya daerah yang berbahaya. Nah, aku ngeliat di situ kayak wah, Abu seberani itu buat ngejalanin apa yang dia lakuin. Terus Abu juga terlihat passionate, apalagi kayak waktu manjat, waktu ketik manggisnya, milihin manggisnya, Ambu kayak seneng juga gitu. Terus aku ngeliat wah, Ambu ini seneng sama apa yang dia lakuin gitu. Jadi aku juga harus seneng sama apa yang aku lakuin. Hari Rabu tuh bikin aku lupa dah, bikin aku sadar, bukan lupa, sadar tuh ternyata aku nggak tahu apa-apa tentang Sunda. Aku nggak tahu nilai-nilai yang terkandung dalam Sunda itu apa gitu sebenarnya. Aku tuh siapa? Walaupun aku hampir 2 dekade kurang lebih ada di tanah Sunda, tapi ternyata nggak tahu menjadi Sunda yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi pengalaman yang berkesan buat aku di desa ini tuh yang hari Kamis. Kenapa? Karena aku tuh ikutin salah satu warga, namanya Paita, dia tuh pergi ke sawah buat ngebajak sawahnya. Tapi nggak kayak orang-orang biasanya, Paita tuh ngebajak sawah pakai kerbau. Dia nggak milih pakai traktor karena menurut beliau itu kalau dia ngebajak sawah pakai kerbau itu hasilnya bakal lebih maksimal. Nah, pas aku ngikutin ke sana tuh
beliau kayak cerita gitu apa suka dukanya kalau ngebajak sawah harus pakai kerbau. Menurut beliau tuh mungkin emang apa ya, waktu yang digunain buat ngebajak sawah kalau pakai traktor tuh lebih singkat, tapi hasil yang didapat tuh nggak semaksimal kalau misalnya ngebajak sawah pakai kerbau. Karena kalau misalnya ngebajak sawah pakai kerbau itu kayak tanahnya hasilnya lebih gembur, lebih bagus, dan kayak padi yang ditanam situ tuh tumbuhnya akan lebih maksimal. Kalau kata Waita kayak gitu. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel terkece, terkeren, terkondang ada di Indonesia. Ipong. Oke guys, bareng gue lagi ketemu di sini dengan Sansan Mahendra. Kita tadi sudah main-main di Curug Ponggang. Sekarang kita sudah saatnya pulang karena sudah sore juga. Pokoknya di sini keren banget ya. Sini ada curug yang utamanya ini. Sini ada curug keduanya. Lalu di sini ada curug ketiga. Dalam hati aku selalu ingin beranjak pergi. Kota yang sama yang membuatku tegak berdiri. Hingar-bingar sudut jalan yang takkan pernah mati. Kota yang sama yang membuatku merasa sepi. Di Ponggang tuh kita ada beberapa rumah yang pagarnya tuh kayak gini, ada jaring-jaring gitu. Kita aneh kan? Enggak sih, nggak aneh sih sebenarnya. Udah ketebak sepertinya itu menahan sesuatu, dan ternyata benar saja. Karena banyak ayam, jadi warga di sini cenderung menggunakan ini karena lebih mantap. Jadi ayam tidak akan ayam udah serius. Ayamnya nggak masuk. Coba praktekin. Banjir, mantap. Bloopers aja. Iya, Ini lebih mantap. Ini dibuka seperti ngomongin apa, nge-review pagar. Nah, ditutup lagi. Nah, ketika aku akan menggiring ayamnya ke sini. Iya, coba sok ya. Itu nggak mau gitu ke sini. Sok. Dibuktikan dengan oh, Tidak akan. Soalnya ini terhalang gitu. tidak akan tuh. Saya pun tidak bisa lewat. Nggak bisa sebuah Balik lagi bersama gua di sini dengan Sansan Mahendra dari Jejak Si Gondrong. Di sini ada bersama kawan-kawan di hari ke berapa kita di sini? Hari ke terakhir. Bukan juga, hari kelima maksudnya. Kita udah ngapain guys? Pagi kita udah ngapain? Udah ini sampah. Oh, iya Kita udah
jalannya di Sebang. Nah, udah ini Tadi aku ada rebana juga di sini sama ibu-ibu. Tadi aku beli Keren makanan banget, pokoknya fotografer keren. Jonas. Mantep kali lah ini. Jonas Brother. Jonas Brother. Lagi. Nah, coba. Riki nih, Riki. Yasir, ayo Yasir, kita lakon. Gua pesan lagi. Ayo coba. Nah, Ayo lanjutin. dari atas, dari garis ke kanan. Kasih matanya. Ulang. Tuh 2, 3. Cek ya, kalau misalnya aku adik-adik siap, adik-adik siap. Kalau misalnya aku jawab, aku bilang siap, kalian bilang Allahu Akbar, oke? Oke, kita ulangi. Adik-adik siap, siap. Allahu Akbar. Adik-adik siap. Adik-adik siap, adik-adik siap, siap. Allahu Akbar. Udah turun tangan lu. Nah, yang semangat dong, semangat. Adik-adik siap, adik-adik siap. Allahu Akbar. Takkan pernah mati. Nanti gambarin aja di kumpulnya, angkat tangan dulu. Sampai berjumpa pulang. Ayo. Ilaliko, sampai berjumpa pulang. Dalamku hilang suara terdengar. Jangan berubah. Jangan berubah. Hati-hati Baginda sama Don. Apa? Ilaliko, sampai berjumpa Masih sama di video. Ya. Sok. Yuk, silakan pimpin. Dadah ponggang. Iya. Baru sama Dadah. Yakin. Dadah. Jadi halal. Dadah. Tuh, 2, 3. Ekspedisi Ponggang Muda. Untuk Tuhan, bangsa, dan desa Ponggang. Brand, gimana videonya? Ya boleh lah. Tapi gue bingung sih kalau misalnya emang kita nggak dapetin makna apa-apa, terus kayak kita nggak ngerasain apa-apa, itu sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Nah iya, aku juga kepikirannya sama. Kalau misalnya kita nggak dapet feel-nya gitu, apakah kita harus seolah-olah mendapatkan maknanya itu? Tapi kalau kayak gitu jatuhnya kita kayak bias gak sih? Bias gimana maksudnya? Ya bias karena kita ditugasin untuk cari hikmah. Ya itu, biasanya gara-gara itu. Salah benar kan relatif. Walaupun salah benar relatif, tapi kalau misalnya kita nyari makna atau hikmah hanya untuk menuhin tugas tuh kayak rasanya nggak baik gitu nggak sih? Bener nggak?